video kali ini, kita kembali belajar pada tema 8, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menjelaskan teks fiksi beserta unsur-unsur pembentuknya. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Cerita rakyat termasuk salah satu jenis teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Berikut adalah unsur-unsur dari teks fiksi, yaitu yang pertama adalah tema. Tema adalah dasar cerita atau sesuatu yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. 2. Tokoh. Tokoh yaitu pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. 3. Alur, yaitu rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Yang keempat, latar, yaitu keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam teks fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. 5. Amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Berikut adalah jenis-jenis teks fiksi. Pertama, cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan masyarakat dan diwariskan secara lisan. Cerita rakyat dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu cerita jenaka, mite, fabel, legenda, dan sage. Cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Contohnya, cerita Sikabayan dan cerita Abu Nawas. Mite adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa. Contohnya, cerita tentang Nyi Roro Kidul dan cerita Dewi Sri. Fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan watak manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan. Contohnya, cerita Kancil dan Buaya dan cerita Lomba Lari, Kelinci, dan Siput. Berikutnya legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya, cerita terjadinya Rawa Pening dan cerita asal-usul nama Banyuwangi. Selanjutnya, sage. Sage adalah cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Contohnya, cerita Tutur Tinular dan cerita Jaka Tingkir. Jenis teks fiksi berikutnya yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang berisi cerita tokoh pada suatu kejadian. Berikutnya, novel. Novel adalah cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta
orang-orang yang berada di sekelilingnya. Menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks. Dalam teks terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang berwatak positif, ada juga tokoh yang berwatak negatif. Contoh watak positif diantaranya penyayang, rendah hati, suka menolong, dan jujur. Sementara itu, contoh watak negatif yaitu sombong, kikir, dan pembohong. Ayo simaklah cuplikan teks fiksi berikut. Ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, Rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, Rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan. Ketika ayam-ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang, berharap menemukan telur-telurnya. Pelaku cerita atau tokoh dalam cerita tersebut adalah Rubah dan ayam. Tokoh Rubah berwatak negatif atau tidak baik, yaitu Rubah mencuri telur-telur ayam secara sembunyi-sembunyi. Amanat dalam cerita tersebut adalah: janganlah kamu mengambil barang milik orang lain tanpa izin.